Selamat datang lagi di Reaksi Sejarah. Kesempatan kali ini aku mau mereaksi salah satu video dari Deddy Corbuzier dalam programnya yang bernama Podhub. Biar nangkep apa kira-kira yang bakal aku bahas, kita langsung tonton dulu aja videonya aja. Iya, lumayan. Tapi benar, maksudnya gue sih bener-bener pingin orang-orang yang lagi nonton ini sadar bahwa ya you have to pick the information for you. Karena even kayak artikel aja ya, lu baca komenan orang ya, bukan berarti komenan orang tuh misalnya yang banyak opininya mengarah misalnya ke A ataupun ke B gitu ya. Belum tentu itu yang bener-bener terjadi, ngerti gak sih? Pas banget ya ke jeda sama Vidi bilang kalau ngerti nggak sih? Di sini aku mau mundur dulu cukup jauh ya, mungkin kawan-kawan agak kurang familiar dengan apa yang mau aku ungkapkan di video kali ini. Cuma aku agak mundur dulu jauh, ini nanti berkaitan sama pergeseran corak berpikir orang-orang Eropa. Nggak cuma Eropa sebetulnya ya, biar lebih mudah aja lah kawan-kawan searchingnya gitu. Ini adalah pergeseran yang terjadi dari era metafisik di kebudayaan Yunani klasik abad pertengahan hingga kemudian masuk ke Renaissance atau fase di mana yang metafisik itu tidak begitu lagi diunggulkan karena adanya pergeseran cara pandang dari yang awalnya teosentrisme menuju antroposentrisme. Jadi ketika di Renaissance itu terjadi banyak sekali pergolakan perubahan cara berpikir. Dari yang awalnya lebih metafisik yang sulit untuk bisa diamati secara indrawi, dicoba untuk bisa diamati secara indrawi melalui ragam alat bantu. Nah ini dulu kan Kopernikus pernah bilang kalau bumi itu bukan pusat tata surya, melainkan matahari. Dia kena kritik. Lalu Galileo Galilei juga sama. Dulu terjadi pergeseran yang cukup besar dari bagaimana manusia menerima informasi atas dasar dogmatik keagamaan. Pada saat itu masih eranya gereja di Eropa, mencoba untuk disanggah dari cara yang teramati atau bisa diobservasi. Proses observasi tersebut yang kemudian mengeliminasi yang tak teramati. Ya bisa melalui alat bantu lah, bisa pakai teropong, bisa pakai apa itu kalau konteks hari ini. Dan pada saat itu juga percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemikir-pemikir di era Renaissance ini juga ya realita di lapangannya juga kejadian kan di era modern ini. Nah ketika fase itu terus terjadi dan terus bergulir, akhirnya kita mengenal dengan istilah positivisme. Jadi ini kita skip panjang gitu ya dari tadi Renaissance, nanti ada Aufklärung. Nanti kita akan mengenal tokoh Auguste Comte, di mana Auguste Comte ini memperkenalkan positivisme dalam ilmu pengetahuan. Nah dari cara berpikirnya Auguste Comte ini, dia mengadvokasi apa yang disebutkan oleh Galileo Galilei itu ya benar seperti itu, karena harus bisa dilihat. Nah konteks dari apa yang dikatakan oleh Vidi, itu Vidi jadinya bingung. Ini netizen A ngomongin tentang ini, netizen B ngomongin tentang itu gitu. Nah di sini ada satu hal yang harus kita pahami dulu. Selain tadi sejarah ilmu pengetahuannya, kita juga harus memahami fungsi dari media sosial itu untuk apa dan siapa yang menggunakan media sosial. Saya misalkan sebagai contoh yang orang biasa-biasa aja ini menggunakan platform YouTube, Instagram dan lain sebagainya, ya udah aja gitu. Nggak mungkin akan ada dampak yang bombastis gitu, kecuali kemudian nanti saya terkenal. Tapi buat orang-orang kayak Vidi, Om Deddy, dan orang-orang lain di luar sana yang sudah punya kuasa untuk menggiring suatu wacana, suatu argumentasi yang awalnya salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah dan seterusnya, yang nanti kemudian kita kenal dengan buzzer dan seterusnya, itu yang membahayakan berkehidupan kita di era modern, utamanya di era media sosial, teman-teman ya. Oke, sebelum makin ruwet kita lanjut dulu nonton videonya. Jadi kayak sometimes kadang-kadang you don't get to really believe what you see on the internet gitu loh. Kemakan hoax ya. Kemakan opini publik yang ternyata sekarang juga opini publik bisa difabricate gitu. Iya. Misalnya. Kayak sekarang tuh udah seram banget gitu. Bener, Dan itu kan nambah informasi lagi ke kita ya. Benar. Apalagi zaman-zaman sekarang kayak buzzer banyak, kayak you don't really know gitu. Kenapa? Wah, Benar itu, benar. Lanjut. yeah, you don't really know what's really happening gitu di luar sana gitu. Untuk benar-benar mengetahui fakta tuh kadang-kadang susah gitu di dunia yang sekarang informasi sebenarnya banyak, tapi untuk lo bisa percaya informasi ini yang benar tuh buat gue pribadi ya susah banget kayak. Bukan cuma Vidi yang susah mendapatkan informasi, saya juga susah mendapatkan informasi karena informasi hari ini itu mahal, teman-teman. Informasi yang dianggap benar oleh masyarakat itu kan biasanya berbayar. Makanya kenapa saya bilang saya juga sulit mendapatkan informasi yang benar. Sebagai contoh misalkan kalian langganan majalah atau jangan majalah lah, kalian langganan koran online hari ini itu kan rata-rata subscribe. Atau misalkan kalian pengen dapat berita yang jurnalisme warga banget gitu, kalian juga perlu mendonasikan harta kalian untuk mereka para jurnalis-jurnalis supaya informasinya objektif. Yang mau aku tekankan di sini adalah manusia pada akhirnya itu harus punya keberpihakan.
Meskipun aku belajar sejarah, di sejarah itu bilang kalau sejarah itu adalah objektivitas di dalam kesubjektivitasannya, ya yang akan selalu saya ingat itu adalah apapun di dunia ini akan merujuk pada subjektivitas orang yang memproduksi informasi itu sendiri. Sebagai contoh, saya bikin video ini, itu kan saya ingin menginformasikan apa yang menurut saya benar. Belum tentu apa yang menurut kawan-kawan benar. Objektivitas ini bisa kita cari kalau dalam pemahaman sejarah itu kita harus melakukan yang namanya pemilihan sumber yang sangat banyak, dengan bahasa metodologinya adalah heuristik. Tapi aku di sini tidak memaksa teman-teman untuk melakukan heuristik. Cuma ketika kita ingin mendapatkan informasi yang benar, maka carilah corong berita yang dianggap benar oleh kalian. Kalau misalkan kita berbicara berita bola, saya secara pribadi dulu ketika mencari informasi tentang sepak bola, saya akan pergi ke pandit football. Mau itu pandit ngomongin yang buruk-buruk tentang Liverpool, saya akan percaya meskipun saya adalah fans dari Liverpool. Nah, jadi itu menjadi salah satu contoh bagaimana saya kemudian berpihak terhadap corong informasi yang mana. Karena kita tidak akan pernah bisa menjadi yang paling benar di antara ragam kebenaran, karena tidak ada kebenaran universal. Nah, ini nanti ada kritik yang hadir ketika berbicara tentang scientific itu benar seperti itu dan tidak boleh dikritik. Nah, Karl Popper ini muncul, dia ngomong kayak gini, teman-teman. Kalau suatu teori itu menjadi teori ketika bisa difalsifikasi atau ada kesalahan dalam teori tersebut. Kalau teori itu nggak ada cacatnya, berarti itu bukan teori. Nah, konteksnya ketika berbicara informasi yang bejibun, termasuk saya yang bikin video ini, atau kalian lihat dari kreator yang lain, atau kalian lihat dari website, dari apapun itu selama kalian hidup, tinggal bagaimana kita berpihak. Dan keberpihakan itulah yang nantinya mendekatkan kita menuju kebenaran versi kita. Bingung ya sebagai orang yang kayak pengen mendapatkan informasi tertentu di sosial media, kayak mana ya sebenarnya informasi yang legit tuh. Kadang kita perlu effort lebih untuk menemukan the real truth-nya gitu loh. Aku sepakat sama pernyataan dari Vidi. Jadi memang hari ini untuk bisa mengetahui informasi ini benar atau tidak, kita harus menyelam lebih dalam. Nah, mungkin karena era media sosial ini segalanya serba cepat, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman saya kecil sih untuk mendapatkan informasi cukup sulit ya. Contoh berbicara mendapatkan informasi musik luar negeri aja, saya itu harus ke warnet baca Brooklyn Vegan. Hari ini semua orang bisa bikin konten tentang musik dari manapun. Kita bisa tahu rilisan terbaru dari Kenya, kita bisa tahu band baru yang hadir dari Zimbabwe gitu, tanpa harus menunggu media-media mainstream, katakanlah Rolling Stone, membuat artikel tentang salah satu musisi dari wilayah Kenya atau nyegi-nyegi festival yang memang ada di Kenya hari ini. Ini yang memang menjadi tugas semua orang, kawan-kawanku yang sekarang lagi jadi bapak dan ibu yang udah pada punya anak, atau yang jadi kakak, atau yang jadi adik, atau siapapun itu kalian di rumah kalian. Kita memang harus terbiasa untuk mencari informasi sedalam mungkin. Jadi kalau kita berbicara tentang jurnalisme investigatif itu makin lama makin tergerus oleh kekuasaan, ya realita di lapangan seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kontrol kita terhadap negara itu sendiri. Balik lagi ke sikap politik kalian sebagai rakyat, sikap politik saya sebagai rakyat itu mau ke arah mana? Mau terus menyuarakan bahwa 3 petani pakel itu tidak semestinya dikriminalisasi, atau kasus-kasus lain seperti Dago Loss yang akan digusur. Di sini adalah peran kita sebagai rakyat untuk berpihak. Keberpihakanmu ada di mana? Kita lanjut lagi, Cik. Bener. Betul. Sedangkan kita Esensi. tahu semua di sosial media pasti bohong. Bener. Nah, gimana nggak makin stres nggak sih Om untuk generasi kita mendapatkan informasi yang kalau zaman dulu gua kecil ya dulu ya, kayak kita cuma dapat dari satu sumber, udah itu yang kita percaya. Kalau sekarang tuh harus punya effort lebih gitu. Ini aku juga mau kritik ke pernyataan Vidi kalau sekarang. Justru dengan hanya adanya satu sumber informasi itu yang jadi sumber masalah. Contohnya berbicara pendidikan, ini kan jadi nyambung ya dari yang kita awal obrolin sampai detik ini kalian kalau masih stay tune di sini. Pendidikan kita itu hanya bersumber pada satu sumber tunggal, itu adalah kurikulum pendidikan nasional yang sebetulnya bisa dikritik oleh guru, bisa dikritik oleh siswa dan siswi. Karena pada akhirnya kalau kita hanya terjebak pada positivisme aja, itu juga nggak baik-baik aja. Makanya tadi kan dikritik sama Karl Popper ya, nggak bisa tuh kalau kita hanya merujuk pada kebenaran yang bisa dibuktikan secara empirik, itu nggak bisa. Nah, makanya kan ini yang jadi masalah ketika kasus-kasus eksploitasi terhadap alam itu kan terjadi ya gara-gara hanya satu sumber aja. Pada akhirnya kita akan terjebak pada satu kebenaran tunggal yang memang dikehendaki oleh disiplin ilmu tertentu. Saya misalkan sebagai contoh berbicara tentang sejarah yang radikal itu tidak pernah laku karena sejarah ditulis oleh pemenang. Itu yang dikatakan oleh Winston Churchill dan diakui oleh banyak orang. Atau ketika berbicara sejarah itu kan hanya diproduksi oleh negara atau oleh kekuasaan, oleh pemenang gitu. Ya pada akhirnya juga ada counter di New Historicism di mana
ya orang-orang kecil juga punya sejarahnya gitu. Gerakan sosial itu hadir dari rakyat-rakyat kecil. Bahkan ketika berbicara kemerdekaan Indonesia, revolusi 1945 tidak pernah terjadi kalau tidak ada rakyat kecil. Jadi bukan nama-nama besar seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka dan seterusnya yang harus kita ingat, tapi ada nama-nama seperti Mintarsi, ada nama-nama seperti Haji Hasan, ada nama-nama seperti Hasan Egom Dirja yang harus kita kenal. Mereka juga bagian dari sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.